Ini kalau ditimbang kira-kiranya 6 kilo lebih lah ini nih. Kayak dedek bayi. Diperkirakan umur betina ini sudah mencapai 2 tahun teman. Sementara usia minimal lele yang sudah siap dipijah berumur 1,5 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh kan, coba kita tanya lagi. Kamu puasa nggak, Sob? Puasa, puasa. Nyala abangku. Apaan tuh? Kok ada bayang-bayang emas jalan sih? Hah? Ada mbak-mbak Cleopatra di tepi pantai? Yang berpacu ini bukanlah kuda, apalagi sapi, melainkan unta. Pasukan siap? Let's go! Weh, mantap. Tapi les gua apaan sih, Bun? Lele siap goreng. Oh. Wih, banyak banget tuh lelenya. Diperkirakan panen kali ini ada sekitar 4 kuintal. Awas encok, Bun. Tan, udah lagi panen lele sang kuryang. Ini usianya sudah 3 bulan. Siap konsumsi. 1 kilonya 6 sampai 7 ekor. Tuh. Teman, si ikan berkumis ini biasa hidup di rawa, lumpur, serta perairan yang memiliki kelembapan yang tinggi. Jadi jangan heran kalau lele mudah beradaptasi di berbagai tempat dan kondisi. Salah satunya di kolam renang seperti ini. Oh iya, panen lele biasanya dilakukan saat pagi atau sore hari teman. Karena sobat otan ini adalah hewan nokturnal. Di mana saat malam hari mereka akan jauh lebih agresif. Nah, kalau sobat otan ini sudah agresif, maka proses panen akan sedikit terhambat. Karena khawatir terkena senjata rahasia mereka, yaitu patil. Kayak ini. Ini ada patilnya, kanan sama kiri nih. Ini sama ini. Ini yang tebal sendiri nih ya. Ya, ini juga iya, tapi kan lebih pegang kayak gini. Bun, katanya kalau kena patilnya kita bisa meriang. Ya, ini biasanya kalau kena ini tidak yang sehari semalam. Demam. Ya. Ikan lele itu punya 2 patil di sirip kanan dan sirip kirinya itu yang berbahaya, Tan. Selain itu, patil lele ternyata juga bisa menimbulkan kejang hingga kehilangan kesadaran loh, karena mengandung racun crinotoksin. Patil ini biasanya mereka gunakan sebagai bentuk pertahanan diri saat terancam. Oh iya, kalian sadar nggak sih kalau ikan yang satu ini nggak punya sisik? Tapi ternyata ada fakta menarik di balik itu loh. Sini, yang kepotan kasih tahu. Tubuh mereka yang licin ternyata sangat membantu untuk mengurangi gesekan lumpur dan sisa limbah di dasar perairan. Nggak cuma itu aja, kulit yang tidak bersisik bisa lebih mudah untuk diregenerasi, sehingga lebih cepat dalam proses penyembuhan luka dan infeksi. Tan, mengeluarkan lendirnya sebagai bentuk pertahanan hidupnya ini biar nggak kering. Selain itu, mengeluarkan lendir juga bisa membuat para pemangsa mengira kalau itu adalah racun. Nggak disangka, ternyata unik juga ya kamu, Sob. Tan, lele yang sudah dipanen ini sebelum kita jual, kita karantina di kolam karantina ini minimal 1 malam. Biar apa, Pak? Biar nggak bau lumpur, Bun. Biar nggak bau lumpur. Jadi besok saat kita makan, ikannya jos, nggak bau tanah. Ayo, Mas. Lele yang
masuk kolam karantina ini biasanya akan terus mengeluarkan lendirnya teman, karena masih dalam proses adaptasi. Tuh lihat, airnya sampai berbuih karena penuh dengan lendir si lele. Di dalam kolam karantina ini, air harus terus mengalir agar membuang sisa-sisa lendir yang tersisa. Selain itu, dalam tahap ini, lele juga akan dipuasakan selama 1 hari, agar saat dikirim ke pasar, lele sudah bersih dari kotoran. Kalau prosesnya seperti ini sih Otan jamin deh, makan lele bisa jauh lebih nikmat tanpa harus mikir bau lumpur. Betul apa betul? Nah, setelah lele-lele ini berada di kolam karantina seharian, waktunya proses penyortiran teman. Kan Bunda mau nyortir lele. Ini yang ukuran 8 ya Mas? Kita pasang dulu yang 1 kilo 8 ekor. Terus ini yang ukuran 6. Ini yang ukuran 6, jadi lebih gede-gede. Kalian tahu nggak sih kenapa ikan lele di umur yang sama bisa punya ukuran yang berbeda-beda? Hal itu terjadi karena adanya proses persaingan saat mencari makanan. Walau lele ini berada di tempat budidaya, tapi kalau soal makan, mereka tetap akan rebutan tuh. Apalagi lele termasuk hewan yang rakus. Dan pada akhirnya, lele yang lemahlah yang akan mengalah, sehingga ukurannya akan jauh lebih kecil. Nah, untuk lele yang tidak lolos sortir tahap 1 dan 2, biasanya akan dikembalikan lagi ke kolam untuk dilakukan pembesaran sampai layak konsumsi. Teman, kalian ada yang tahu nggak asal-usul kenapa lele ini dinamakan lele Sangkuriang? Selain karena berasal dari Jawa Barat, penamaan lele ini juga diambil dari salah satu cerita rakyat Jawa Barat. Dikisahkan ada seorang anak yang bernama Sangkuriang. Anak ini menyimpan suatu rahasia terhadap ibunya. Ternyata diam-diam Sangkuriang suka terhadap ibunya sendiri. Semakin hari, Sangkuriang terus memperhatikan ibunya. Hingga suatu saat, Sangkuriang memberanikan diri untuk berkata jujur. Namun, pernyataan tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang ibu, sehingga Sangkuriang pun hanya bisa terdiam diri. Kisah ini memiliki kemiripan dengan asal-usul lele Sangkuriang ini teman. Karena lele Sangkuriang merupakan hasil perkawinan silang antara lele dumbo betina generasi kedua dengan lele dumbo jantan generasi ke-6. Sehingga lahirlah bibit unggul yang bernama lele Sangkuriang. Tahukah kalian, ternyata ikan lele termasuk salah satu jenis ikan purba yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu loh. Kemudian lele berevolusi hingga menjadi seperti sekarang. Teman, Bunda dan paman-paman ini sekarang mau melakukan pemijahan nih. Proses pertama yang dilakukan adalah pemilihan indukan betina yang unggul dan sudah siap untuk dibuahi. Kalau udah ngomong indukan, pasti ukurannya bikin kita geleng-geleng kepala. Wih, gede-gede banget, mantul. Tuh lihat, sampai ada yang lebih besar dari kaki Bunda. Coba digendong Bun lelenya, kuat nggak? Ini kalau ditimbang kira-kiranya 6 kilo lebih lah ini nih. Kayak dedek bayi umur 3 tahun. Wow. Bener-bener nggak habis fikri deh Otan. Ini sih namanya super duper jumbo. Wadidaw. Diperkirakan umur betina ini sudah mencapai 2 tahun teman. Sementara usia minimal lele yang sudah siap dipijah berumur 1,5 tahun. Sekarang
kita coba timbang yuk. Seberat apa sih Sobat Otan ini? Oh, 7,2 kilo. 7,2 kilo, Tan. Besar banget. Aduh, yuk, ngambilnya gimana, Mas? Nggak kaleng-kaleng, luar biasa. Ini kok warna lelenya banyak yang berubah sih? Ciri-ciri lele sangkuriang itu seperti ini. Kalau dia stres akan mengeluarkan warnanya nih, coraknya nih ya. Jadi kalau stres, tapi kalau enggak, kalau masih di air, dia akan mulus seperti ini. Ini sedikit nyaman nih, enggak stres. Nah, cara seperti ini biasanya mereka gunakan untuk berkamuflase dari ancaman predator, teman. Gimana? Tambah unik aja kan Sobat Otan yang satu ini? Selain memilih indukan lele, kita juga harus menyiapkan kolam untuk pemijahan ya teman. Proses pemijahan yang mau kita lakukan saat ini adalah pemijahan alami. An, biar kakak banyak nggak naik nanti saat diisi air, sekarang dikasih bambu, terus dikasih pemberat ya Bang? Ya, Ini. Ya. Setelah kakaban dipasang, barulah kolam diisi air yang baru teman. Air yang baru ternyata membantu merangsang lele untuk segera bereproduksi. Biasanya ada 5 indukan betina dan 3 indukan jantan. Bunda, lagi ngapain sih di sawah siang-siang begini? Mana bawa jaring segala lagi? Masa kecil kurang bahagia ya, Bun? Bunda kok malah tangkepin kodok sih? Memangnya untuk apa, Bun? Buat pakan lele indukan, pakan tambahan. Nambahin nutrisi biar cepet bertelur. Udah dapat 5. Indukan betina lele yang sering diberikan daging-dagingan akan memiliki kecenderungan cepat untuk bertelur. Tuh lihat, gercep banget kan mereka kalau udah kena kodok, langsung hap! Untuk para ibu-ibu, sekarang Otan dan Bunda mau kasih tips nih untuk mengolah lele supaya nggak bau dan berlendir nih. Tan, Bunda kasih tip ya, untuk mengolah lele biar nggak anyir, biar nggak licin. Ada caranya nih. Kasih apa Mbak? Kasih garam. Oh, kasih garam dulu. Tuh. Kasih apa, Kasih lagi Bunda? kurang. Kasih melon. Lemon. Iya Tan, lemon. Teman, garam digunakan karena bersifat netral, sehingga bisa membuat lendir pada lele keluar. Sementara perasan jeruk lemon mengandung senyawa asam sitrat yang berperan aktif untuk mengurangi bau sekaligus antibakteri. Canggih! Saat ini lele sudah menjadi salah satu lauk favorit untuk warga plus 62 teman. Selain enak, kandungan nutrisi dan manfaatnya juga segudang. Bahkan lele dianggap sebagai salah satu ikan yang kandungan gizinya setara dengan ikan salmon loh. Juara! Ya, mereka mulai memasuki tikungan terakhir. Ketiganya tak ada yang mau mengalah, saling memacu kepak sayapnya sekuat tenaga. Dan siapakah yang akan muncul sebagai juaranya? Nah lo, malah pada nangkring ramean di sini. Lagi pada kumpul arisan apa gimana? Walah, kirain Otan tadi tuh kalian lagi pada balapan beneran loh. Begitulah teman, Sobat Otan si burung scarlet makau kalau lagi di alam.
Selain hobi terbang barengan, mereka juga tinggal sebagai kawanan kayak gini. Wah, nyenengin banget Sob, lihat kawanan kalian ada sebanyak ini di alam bebas. Warna merah biru kuningnya ini terlihat semakin mempercantik hutan ya. Wah, kayaknya ada yang mukanya cerah ceria banget nih. Halo Kak Cynthia. Wah, udah ada jagung, ada kacang panjang, ada toge. Mantep nih bikin sayur asem. Wah, sayur asam memang cocok banget sih Kak dimakan siang-siang. Mbak, ini Mbak, bahan sayur asemnya udah siap. Ayo kita masak-masak. Sayur asem bukan. Maksud saya yang ini untuk buat makan-makan. Lah, salah. Ya ampun, padahal Otan juga udah ikutan ngiler nih Kak. Ternyata sayur yang dimaksud itu buat pakan burung makau teman. Otan patah hati deh ini. Burung makau termasuk hewan omnivora. Sobat Otan ini suka sekali dengan biji-bijian, kacang-kacangan, buah, sayur, hingga serangga. Sesuai deh sama bahan yang Kak Cynthia bawa, ada jagung, kacang panjang, tauge, biji kuaci, hingga kacang tanah. Makanan kamu variatif banget ya Sob, keren! Oh ya, Sobat Otan ini punya paruh bengkok yang sangat kuat. Bentuk paruh seperti ini sangat memudahkan makau saat menghancurkan dan membuka biji-bijian. Kaki makau masuk dalam tipe Zygodactylus. Itu loh, jari kaki burung dengan 2 jari menghadap ke depan dan 2 jari lainnya ke belakang. Bentuk kaki makau ini cocok banget teman dengan kebiasaan Sobat Otan ini yang doyan bertengger di pohon besar. Kombinasi paruh bengkok dan tipe kaki ini membuat makau bisa membuka makanannya sendiri loh. Saat makan, jari kaki makau yang panjang dan lentur akan memegang makanan. Bagian bawah paruh makau berguna untuk menghancurkan kulit kacang. Lalu lidahnya yang berdaging tebal akan memutar makanan lalu dimasukkan ke dalam mulut. Skill kamu emang gokil Sob. Menyala sobatku. Oh iya teman, tahukah kalian makau dengan harga yang paling fantastis di angka berapa? Jutaan, puluhan juta, atau ratusan juta? Jawabannya 1,5 miliar lebih, alias 590 juta rupiah. Wah, nggak main-main ini sih. Jenis makau yang punya harga di luar Naila ini adalah hiasin makau. Di habitatnya, Sobat Otan ini statusnya sangat rentan. Oleh karena itulah, yang boleh diperjualbelikan adalah hasil dari budidaya, bukan tangkapan alam. Oh ya, cantik-cantik begini, ternyata mereka termasuk hewan yang setia loh sama pasangannya. Jadi dalam seumur hidupnya, makau ini hanya punya satu pasangan saja, alias monogami. So sweet. Nah, di Indonesia sendiri ternyata ada loh yang punya burung cantik ini, yaitu Kak Jacqueline. Nggak cuma sebagai peliharaan aja nih teman, tapi mereka berdua udah bestie banget. Kemana-mana maunya bareng, pokoknya nggak bisa dipisahkan. Sampai-sampai burung semahal ini juga sering tuh diajak terbang bebas alias free fly. Sob, jangan lama-lama ya terbangnya, Otan ngilu nih. Serasa ratusan juta lagi melayang di udara. Daripada Otan terus jantungan, mendingan kita lihat-lihat makau yang lain lagi yuk. Kayaknya Kak Cynthia lagi mencurigai sesuatu nih teman.
Khawatir banget kayaknya, Kak. Wah, Mbak, jangan, Mbak. Kok makau mau dikasih cabai, Mbak? Mbak, tenang. Ini nutrisi tambahan buat burung makau. Ada vitamin C-nya tinggi kok buat burung. Oh gitu. Ya ampun, ternyata cabai ini emang khusus buat makau. Unik kan teman, burung makan cabai. Nah, yang dimakan ini biji cabainya ya. Wow, sangar banget kamu Sob. Kalau ada lomba adu cepat makan cabai, udah dijamin kamu pasti menang ya. Biji cabai diberikan ke makau untuk tambahan vitamin C teman. Tuh lihat, paruh makau ini mengoyak kulit cabai yang lunak agar bijinya yang dimakan. Cuanggi pol, jempolan kamu Sob. Dalam biji cabai terdapat kandungan vitamin C yang tinggi dan baik untuk kesehatan makau. Oh iya, meski rasanya pedas sekali, beruntungnya Sobat Totan ini gak punya reseptor pedas dan panas di lidahnya loh. Jadi makan bijinya aja, santai. Mau berapa banyak biji cabai? Sobat Totan ini bisa ngabisinnya. Good job. Mulut Sobat Totan ini ternyata gak cuma pandai makan pedas aja nih. Tapi beberapa di antara mereka pandai banget kalau udah urusan berbicara. Yaps, siapa lagi kalau bukan si paruh bengkok African Grey? Nuri abu-abu Afrika ini memang terkenal sangat cerdas teman. Mereka bisa dilatih untuk berbicara bahasa manusia. Fun fact lainnya, African Grey ternyata dapat mengingat lebih dari 1000 kosakata loh. Wadidaw! Kemampuan berbicara mereka didapat dari mengatur otot di sekitar saluran napas sehingga saat dilewati udara akan timbul suara tertentu. Nih kalau nggak percaya, Otan buktikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh kan, coba kita tanya lagi. Kamu puasa nggak Sob? Puasa. Nyala abangku. Itu lagi ngapain ya Kak Cynthia dan Kak Anita? Kok nunjuk-nunjuk ke atas? Ada apa sih Kak? Walah, ternyata sekarang Otan lagi ada di kandang perjodohan burung makau teman. Tuh, ada sepasang di atas. Karena Sobat Otan ini suka bertengger di ketinggian, maka sarangnya pun tinggi sekali. Dibuat seperti dom. Nah, agar memudahkan saat bertelur, gelodok telurnya pun juga dibuat sangat tinggi. Ayo Kak, kita lihat. Wah, ada. Wah, Tan, coba lihat. Itu ada telurnya. Dalam gelodok besar ini ada sekitar 6 sarang terpisah. Tiap sarangnya ini dilengkapi kamera pengawas untuk menginfokan ke kiper jika ada telur yang baru. Nah, agar maksimal dan kemungkinan menetasnya besar, telur burung makau ini harus diinkubasi dulu ya teman. Ayo jalan Sobat Totan, kami pindahkan dulu ya. Mbak, ini kita masukin inkubator ya? Tunggu, kita tanggalin dulu. Oh gitu. Betul Mbak Anita, setiap inkubasi telur, hewan apapun itu, wajib ya menulis tanggal mulai inkubasi agar kita tahu estimasi kapan telur menetas. Nah, kalau untuk burung makau ini biasanya diinkubasi selama 27 hingga 30 hari. Sampai ketemu nanti sobat. Semoga kamu tumbuh kembang yang baik ya. Wah, lagi bikin apa nih Kak Cynthia? Kok kayaknya gampang? Tinggal campur-campur aja. Loh, kok pakai squid segala sih ngambilnya? Wah, ada sobat mungil. Ih, gemasnya. Dari paruhnya sudah terlihat jelas ya kalau ini jenis paruh bengkok. Nah, Tan, ini anakan burung makau yang masih berumur 1 minggu. Dia belum bisa makan sendiri, jadi makanya dibantu dengan diloloh seperti ini. Ayo Mbak, kita kasih makan lagi.
Pokoknya kamu gak usah khawatir ya Sob, nutrisimu aman. Wuhuu, balapannya udah dimulai. Semua kontestan melaju dengan cepat tanpa ada yang mau mengalah. Tapi, yang berpacu ini bukanlah kuda, apalagi sapi, melainkan unta. Wihihi. Iya, kalian gak salah lihat kok. Ini adalah balapan unta, bagian tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Emirati di Dubai. Biasanya, balapan unta diselenggarakan setahun sekali hingga bulan April. Uniknya, saat balapan tidak ada yang menunggangi untanya. Semua dikendalikan dengan remote control yang berada di mobil-mobil itu, teman. Cuanggih! Gak nyangka kan, Sobat Totan ini ternyata bisa melaju dengan kecepatan 65 km per jam. Luar biasa! Apaan tuh? Kok ada bayang-bayang emas jalan sih? Hah? Ada mbak-mbak Cleopatra di tepi pantai? Tapi sepertinya Utan kenal deh. Nah kan, itu kan Kavena. Nyariin siapa sih, Kak? Walah, nyari si Unta tuh Kavena. Wah, ini nih Tan yang Kak Vena cari dari tadi. Kak Vena mau naik unta dulu ya. Dadah. Si paling niat, mau naik untanya sampai pakai kostum Cleopatra segala. Hati-hati ya, Kak. Oh iya teman, unta adalah hewan yang punya ciri khas adanya punuk di punggungnya. Tapi kalau diperhatikan, ada unta yang memiliki satu punuk dan ada juga yang memiliki dua punuk. Ternyata keduanya berbeda ya teman. Yang lagi Kak Vena tunggangi ini unta berpunuk satu. Unta berpunuk satu jenisnya Camelus dromedarius atau lebih dikenal sebagai unta Arab. Kalau unta yang berpunuk dua merupakan jenis Camelus bactrianus atau lebih dikenal sebagai unta Bactria. Tapi kalau ada yang menyebut punuk unta ini isinya air, salah besar ya teman. Punuk unta sebenarnya berisi lemak yang menjadi cadangan makanan mereka. Dan beratnya bisa mencapai 36 kg. Wih, bawa bekalnya banyak juga kamu Sob. Kehebatan unta lainnya, dia bisa mengangkut beban sekitar 40% dari berat tubuhnya loh. Rata-rata unta dewasa beratnya 600 sampai 1000 kg. Makanya beban 200 sampai 300 kg mereka masih mampu. Oh iya, gimana puasa minggu terakhirnya teman? Masih full kan semangat puasanya? Ngomongin soal puasa, Sobat Totan ini ternyata bisa berpuasa tanpa makan dan minum sampai 40 hari loh. Itu semua berkat punuknya yang berguna menyimpan jaringan lemak sebagai sumber makan dan minum ketika persediaannya langka di padang pasir. Jadi, mereka nggak minum di cuaca yang super terik pun nggak akan dehidrasi. Unta juga anti kelilipan loh teman. Dia punya bulu mata panjang dan kelopak mata ketiga. Jadi, bisa mencegah pasir masuk ke mata. Telinganya juga terlindungi dengan rambut panjang dan hidungnya akan kembang kempis. Jadi, tubuh unta full terlindungi ketika ada badai pasir ya. Otan paling senang melihat sobat-sobat Otan makannya lahap banget. Itu artinya kalian pada sehat-sehat. Teman, lihat deh cara unta mengunyah makanan. Gerakan mulutnya itu berputar, kayak lagi senam mulut ya. Nyam, nyam, nyam.
Pantesan unta-unta di sini pada sehat. Ada Bintang, Munaroh, dan Julia. Dokter Yudhistira rutin memeriksa kondisi unta-unta kesayangannya. Pemberian multivitamin ini sangat bagus untuk daya tahan tubuhnya. Lanjut, kita kasih pisang plus selipin obatnya juga ya, Dok. Jadi inget Kak Vena waktu kecil makan obat juga pakai pisang, pakai bantuan pisang. Nah ini Julia juga mau makan obat cacing dibantu pakai pisang. Oke Dok, kita kasih ke Julia ya. Lengkap di sini kamu sob. Makanan terjamin, kesehatan pun terjamin. Oke, kita cek ya, dia berkeringat apa enggak. Kalau soal tahan panas sih, unta jagonya. Biasanya segini panas udah bikin keringatan. Tapi Sobat Otan mau dijemur selama apapun jarang keringetan. Coba Kak Vena tes deh, Sobat Otan berkeringat nggak sekarang? Ternyata kering nih, tuh beda sama Kak Vena. Aduh, Kak Vena aja langsung berminyak kayak gini. Nah ini tuh katanya kalau misalnya unta tuh sebenarnya berkeringat, cuman di suhu yang 40 derajat ke atas. Itu di gurun biasanya. Saudaraku, Madain Saleh atau Al-Hijr, tempat ini pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu Allah mengazab kaum Nabi Lut atau kaum Sodom, mengangkat dan juga membalikan ke bumi. Tidak ada satupun nabi yang tidak mengembala kambing.